Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Rupanya ada yang ngebet untuk jadi presiden nih. Baru saja Bapak Anies Baswedan, saya lihat tayangannya itu membuat Partai Gerakan Rakyat yang ini mungkin saja dituju kepada satu haluan, yaitu tentang bagaimana Bapak Anies Baswedan kembali maju dalam kontestasi politik di kemudian hari atau di periode ke depan, teman-teman. Tidak ada soal mau Anies Baswedan, mau siapapun, bahkan teman-teman yang nonton channel YouTube ini, yang nonton video saya, teman-teman pun memiliki hak. Itu bisa diupayakan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Semuanya bisa, teman-teman. Tentu dengan upaya-upaya yang itu tidak mudah, ya. Tapi kita akan melihat bagaimana pandangan warga tentang Bapak Anies Baswedan, teman-teman, ya. Kenapa kemudian ini saya tampilkan orang-orang berbicara Bapak Anies Baswedan nih? Karena kita tahu orang-orang yang menjadi pendukung Bapak Anies Baswedan ini kerap juga menyerang seperti KDM diserang pada waktu itu. Ya, orang yang terduga menjadi pendukung Bapak Anies Baswedan menyerang Kang Deddy Mulyadi, dan terkadang-kadang mereka juga menggunakan identitas agama, ya. Tapi apapun itu, mari kita lihat terlebih dahulu, jangan di skip agar kita mengerti tentang bagaimana dunia politik diciptakan. Kita lihat, jangan di skip teman-teman, ingat ya, jangan di skip. Silakan. Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerak-geraknya jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian. Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi presiden di 2029. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Saya tidak ingin menjadi orang yang dicatat, yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau menjadi orang yang mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja membantu. Real Partai Gerakan Rakyat. Jadi insya Allah ketika organisasi ini menjadi partai, kekuatannya akan menjadi sangat besar dan kita bisa mencapai target kita untuk menjadikan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2029. 3, 2, 1. Dan dengan ini rapat kerja nasional 1 Gerakan Rakyat resmi dibuka. Untuk rapat kerja nasional 1 Gerakan Rakyat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerak-geraknya jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian. Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi presiden di 2029. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Sepakat? Lur,
Anies Baswedan lur sekarang punya partai baru lur, di mana lur partai tersebut dahulunya adalah ormas lur, ormas Gerakan Rakyat dan sekarang telah mendeklarasikan diri menjadi partai lur, di mana lur partai itu bernama Partai Gerakan Rakyat. Partai ini yang akan nanti mengusung Bapak Anies Baswedan menuju Pilpres 2029 lur. Kira-kira bagaimana lur tanggapan sampean lur? Ketik lur di kolom komen. Deklarasi jadi partai politik Gerakan Rakyat ingin Anies Baswedan jadi presiden 2029. Kok jadi kasihan aku sama Pak Anies ini ya? Ini kalau aku jadi Pak Anies ya, nggak datang aku ke acara kayak gini. Ngapain? Buang-buang waktu. Partai yang sudah lama aja nih, banyak nggak tembus ke Senayan. PSI, Perindo, bahkan sekelas P3, Hanura, PKPI, tumbang juga. Ini ada lagi Gerakan Rakyat. Udahlah Pak Anies, urungkan saja niat Anda. Berat-berat. Karena besar kemungkinan nih, lawan Anda itu Deddy Mulyadi loh. Gimana kalau sampai dia pasangan sama Gibran? Makin berat itu. Anda didukung PDIP aja nih, belum tentu kepilih. Serius Pak. Percaya deh sama saya. Saran aja nih, sebaiknya Pak Anies perbaiki citra diri dulu aja. Bikin kegiatan yang lebih positif gitu. Yang sekiranya kegiatan Anda punya dampak baik buat masyarakat. Biar masyarakat bersimpati. Jangan sibuk komentarin pemerintah. Yang ada, Anda malah makin dibenci. Pengen rasanya saya jadi penasihat Pak Anies ini. Pak Anies, saya harus kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Saya kira nggak usah kait pilkada melulu. PBB udah dihapus sejak tahun lalu. BPHTB udah sejak tahun lalu. Waktu itu Pak Anies saja belum pengen jadi gubernur, masih menteri waktu itu gitu loh. Terus kalau bilang banyak rumah bisa dijual, backlog rumah itu besar sekali di Jakarta. Kalau rumah bisa gampang dibeli, udah gampang dibeli karena pemerintah ada program kredit hanya 1%. Uang DP nggak sanggup. Kalau kamu punya rumah 300 juta ya, kalau beli 300 juta, dibagi 30 tahun tambah bunga saya masih bayar 833.000. Jadi jangan gampang ngomong saja. Bukti orang nggak bisa dapat rumah gitu loh Pak. Makanya salah satu solusi kita bikin rusun apartemen dan 2,5 kali itu. Pak Anies, ya gampang aja. Saya lihat website aja, di situ ada daftar. Ini kita Jakarta ya, jadi semua informasi bisa dimunculkan di situ. Anda lihat website itu, bahkan termasuk pembiayaannya pun ada. Jadi rumah dengan angka 350 juta itu banyak, bukan hanya di pinggir. Poin saya sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Poinnya adalah pemerintah hadir menyelesaikan supply dan demand. Ada supply rumah-rumah murah, ada kebutuhan warga rumah murah, tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah, 350 juta misalnya, itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Itu yang kita selesaikan. Saya ingin pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Ya, tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah. Terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat 30 detik, 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta tinggal model gaya kos,
Yang di atas 10 juta, kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Itu ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu berpihak, solusi banyak sekali. Terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun. Ini mau bangun apa lagi kita untuk rumah? Terus orang bisa jual lagi di rumah. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP? Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang ke-8. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo. Itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur. Ini alasanku kenapa aku pilih 01 Anies Baswedan. Ada 2 hal. Yang pertama, hanya Anies capres yang diundang oleh Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah. Yang kedua adalah keberanian dari Anies Baswedan. Kalian tanya, mana buktinya? Aku akan kasih buktinya. Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Buktinya kan, aku punya bukti kalau Anies diundang sama Raja Arab Saudi untuk menunaikan ibadah. Nah, ayo mana yang kalian suara-suara bohong-bohong? Nih buktinya. Tapi aku kasih bukti lagi. Tapi ternyata beneran bohong nih. Anies Baswedan ngaku diundang Raja Salman naik haji. Bohong pakai jasa Dream Tour. Siapa yang inget kasus ini? Yang Anies ngaku-ngaku diundang Raja tapi pakai Dream Tour. Yang terakhir karena keberanian dari Anies Baswedan. Apa keberaniannya? Buktinya itu di tanah suci saja dia berani berbohong.
Gimana di Indonesia yang katanya cuma tanah kelahiran? Pasti banyak bohongnya, ya kan? Nggak ada capres dukungan kalian yang seberani seperti capres dukunganku, Anies Baswedan. Nggak ada yang seberani Anies. Ayo tunjukkan, ada nggak yang berani berbohong di tanah suci ya? Nggak ada, cuman Anies. Maka dari itu kita harus all in 02 Prabowo Gibran. Salam NKRI. Harga bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Jadi guys, itu tadi video Pak Ahok di sebuah podcast beberapa waktu lalu yang menunjukkan dendam dengan Pak Anies Baswedan. Bahkan Ahok di situ menyebutkan kalau Anies sangat tidak negarawan dan bersumpah tidak bakalan ada yang namanya Ahok dan Anies. Dan ternyata sumpah ini emang dipegang teguh sama Pak Ahok sampai sekarang. Karena yang kita tahu, kemarin Pak Anies itu menyatakan dukungan ke Cagup Pramono Rano untuk Pilkada Jakarta, yang dimana Pramono dan Rano itu petugas partai PDIP, dan PDIP itu rumahnya Pak Ahok. Makanya banyak yang bilang katanya Ahokers dan anak Abah bakalan bersatu. Tapi kenyataannya pada saat kampanye akbar Pramono Rano kemarin di GBK, Pak Ahok hadir di sana, tapi Pak Aniesnya nggak ada guys. Pak Anies nggak hadir buat satu panggung sama Pak Ahok, tapi beliau malah bikin video di sosial media aja. Pertanyaan besarnya, apakah Ahokers bisa bersatu dengan anak Abah? Karena sakit hati sewaktu Ahok dipenjara atas dugaan penistaan agama yang dijual sama Pak Anies dan pendukungnya, itu masih membekas sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah Ahokers bisa memaafkan anak Abah? Apakah mereka bisa bersatu? Coba tulis di kolom komentar. Kan barusan lewat ya di FYP aku, postingannya kayak gini. Dear Anies Baswedan, andai kemenanganmu kali ini digarong orang, Anies tahun 2029 masih 60 tahun, tahun 2034 masih 65 tahun, tahun 2039 masih 70 tahun. Masih banyak kesempatan buat kami punya presiden sekeren dirimu. Nggak ada yang aneh sih, biasa aja dengan postingan ini. Yang bikin lucu komentar-komentarnya tuh. Nih. Meskipun lawannya pohon jambu, saya pasti pilih pohon jambu daripada Anies. Nyalon 5 kali lagi, insya Allah saya akan coblos lawannya Anies. Semoga diberi kesehatan. Kami pastikan akan kami kalahkan si Yaman kalau maju lagi. Aduh. Di tahun itu dipastikan saya akan coblos lawannya. Lawannya kota kosong, aku pilih kota kosong. Kalau kalian gimana? Pak, gimana Pak kinerjanya Anies sebagai gubernur kemarin? Kebetulan saya driver, ya saya kira kurang optimal ya Pak ya, karena kenyataannya sekarang baru terrealisasi. Ini semua itu kayak jembatan itu selesainya di Pak Heru, Gubernur Pak Heru. Berarti Bapak warga Cilincing ya? Iya Pak. Nggak berasa apa-apa. Buktinya rumah DP 0 rupiah aja nggak jalan. Itu sudah berapa lama di Jakarta Pak? Kurang lebih 10 tahun. Oke, makasih. Oke, itu dia ya. Hal-hal yang disampaikan oleh warga, testimoni-testimoni review dari rekam jejak seorang Anies Baswedan. Di sini kita bisa memahami bahwa tidak ada satu politikus pun, karena kita tahu lah politikus itu manusia dan setiap manusia itu memiliki kekurangan. Cuman kadang-kadang orang itu pada saat melihat Bapak Anies Baswedan terlalu berlebihan. Dianggaplah Bapak Anies Baswedan ini seolah-olah orang suci sehingga dikatakan Anies Baswedan Imam Mahdi. Wah, ada semacam glorifikasi di sana yang ini bisa justru menjadi doktrin. Persis seperti doktrin-doktrin oknum Habib-Habib itu. Ya kan? Nah, ini yang kemudian kita hindari, glorifikasi atau seolah-olah ada branding yang menunjukkan bahwa Bapak Anies Baswedan ini adalah orang yang mapan, yang tanpa cacat sedikit pun. Padahal dalam rekam jejak ya aib itu ada.
Baik aib politik, aib pribadi bang, gak usah diomongin lah, maupun aib pribadi itu gak usah diomongin. Ya, kita bicara aib politik saja. Ini review dari warga. Terserah apakah yang ngomong itu buzzer atau bukan, yang penting saya bukan buzzer. Ya, saya berbicara Bapak Anies Baswedan dalam hal ini kemudian menjadi pengkritik Bapak Anies Baswedan sebagai penyeimbang saja. Bahwa Bapak Anies Baswedan ini bukan orang yang dipikirkan oleh para pendukungnya yang mungkin mengatakan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Nah, ini yang tidak kita suka ya, Anies Baswedan, Imam Mahdi. Ini klaim apa ini? Jangan sampai kemudian yang seperti ini bisa kembali ramai diperbincangkan di publik sehingga ini juga bisa dipercaya oleh sebagian orang. Capek kita model-model begini. Dan pendukung Bapak Anies Baswedan juga kerap diantaranya menyerang Kang Deddy. Ya kan? Kalau dulu sama Jokowi itu ramai, dan dengan juga Bapak Prabowo. Bahkan diantaranya pendukung Bapak Anies Baswedan sampai sekarang pun masih menyerang Bapak Prabowo. Ya, dengan menyebut rakyat 58 atau dan semacamnya. Yang seperti ini kan tidak etis teman-teman untuk kemudian ditampilkan. Ya sudahlah, bahkan ada waktu nanti akan saya tampilkan lah di mana ada debat Bapak Ahok dengan Anies Baswedan. Kemudian Bapak Ahok mengatakan, ya Anies ini tidak negarawan, tidak nasionalis. Namanya doang Anies tapi tidak nasionalis. Itu kata Ahok, bukan kata saya. Tidak negarawan. Nah, ini secara moral, kita bicara moral teman-teman. Ya, dan ini tentu akan apa yang dia lakukan secara moral, secara dia pribadi. Ini tentu akan sama sekali berkaitan dengan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, teman-teman. Itu, ya. Itu gimana menurut teman-teman? Silakan kita bisa berdiskusi di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.